Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada sebagian orang yang menganggap bahwa sosok sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah sosok manusia yang hidup di hutan ataupun yang hidup di pegunungan. Mungkin ada juga yang menganggap kalau sosok sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah sosok manusia yang buta huruf ataupun buta tentang hal-hal teknologi. Menurut kami, itu adalah anggapan yang sangat salah. Kebenaran yang sebenarnya bahwa sosok sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah sosok manusia yang modern. Tentu saja dirinya adalah sosok manusia yang bisa membaca dan menulis. Tentu saja dirinya adalah manusia modern seperti kita yang menggunakan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan pasti beliau juga memakai HP Android sebagai alat untuk berinteraksi dengan keluarga ataupun orang-orang terdekatnya. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah sosok manusia yang modern seperti kita. Tentu saja beliau memiliki juga kendaraan untuk berpergian. Karena tidak mungkin beliau hanya berdiam diri di rumah saja. Tentu saja beliau menjalani kehidupan ini seperti manusia modern pada umumnya. Karena tidak mungkin dirinya selalu menggunakan kemampuan ataupun kekuatannya dalam kehidupan nyata. Walaupun beliau bisa mengetahui hal-hal yang akan terjadi di masa depan, tetap saja dirinya akan selalu memantau segala informasi yang terjadi di bumi ini melalui YouTube ataupun melalui Facebook atau dari media sosial manapun. Begitupun jika dirinya ingin berinteraksi dengan keluarganya yang berada jauh dengannya, pasti beliau membutuhkan HP Android agar bisa berkomunikasi dengan siapapun. Walaupun dirinya adalah sosok manusia utusan Allah yang bertindak sebagai tangan dan kakinya di muka bumi ini, bukan berarti beliau harus menampakkan sejati dirinya kepada semua orang, agar orang-orang selalu memuji dan memuja dirinya. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah sosok manusia yang tidak gila akan sebuah gelar, tidak pernah ingin disanjung oleh semua orang. Kebenaran yang sebenarnya, walaupun sudah tiba waktunya agar dirinya segera bertindak untuk memberantas segala kejoliman dan ketidakadilan di muka bumi ini, pasti saat tiba waktunya nanti, beliau tidak akan mengakui dirinya sebagai Imam Mahdi kepada semua orang. Seandainya sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang asli sudah keluar dan menampakkan dirinya kepada semua orang, pasti hanya sebagian kecil saja yang mau mengikutinya dan mempercayainya. Pasti kebanyakan orang tidak mau menerima dan tidak mau meyakininya. Pasti akan banyak orang yang menjadi musuh-musuhnya. Karena dari dulu hingga sampai saat sekarang ini, sangat banyak kelompok atau individu yang mengatasnamakan dirinya sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Karena menjaga hal-hal semacam itu dan agar terhindar dari perselisihan dan perpecahan, pasti sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang asli tidak akan mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi kepada semua orang. Pasti sang Khalifah ataupun Imam Mahdi tidak akan menampakkan dirinya sebagai Imam Mahdi kepada semua orang. Beliau selalu menyembunyikan dirinya, bukan karena takut ada yang memusuhinya, tetapi beliau hanya menghindari jangan sampai ada peperangan terhadap sesama umat muslim.
Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi tidak takut walaupun dimusuhi oleh banyak orang, karena beliau tahu bahwa ada Allah yang selalu menjaga dan melindunginya. Dirinya sudah berada dalam benteng Allah yang sangat kokoh, sehingga tidak ada kekuatan apapun yang bisa mencelakai dirinya. Kalaupun ada yang berusaha untuk memusuhi dan mencelakai kekasih pilihannya itu, maka mereka akan berperang dengan Allah. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya, dan hambaku tidak bisa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan. Jika hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah, maka aku mencintai dia. Kebenaran yang sebenarnya bahwa sang Khalifah ataupun Imam Mahdi tidak takut pada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bisa saja menghancurkan dan meluluhlantahkan sebuah wilayah yang di mana wilayah itu terdapat orang-orang munafik yang menjadi musuh-musuh Allah. Beliau tidak mau melakukan hal itu karena dirinya hadir di muka bumi ini untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah kekasih yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah sosok kekasih Allah yang tidak takut mati, tapi tidak mencari mati, dan dirinya selalu mengingat mati. Para aulia yang menjadi kekasih pilihan Allah selalu merindukan dan menantikan agar cepat-cepat berada di pangkuan Allah dan kekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok sang Khalifah ataupun Imam Mahdi tidak seperti apa yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Kebanyakan orang menganggap bahwa kehadiran sosok sang Khalifah ataupun Imam Mahdi untuk menjadi pemimpin perang. Kebanyakan orang mengharapkan untuk ikut berjihad di medan perang. Padahal yang sebenarnya bahwa kehadirannya di muka bumi ini tidak akan mengajak semua umat muslim untuk ikut berperang. Beliau dan para pasukannya akan berperang dengan menggunakan kekuatan rohani yang hebat. Sehingga dengan cara berperang seperti itulah, beliau dan para pasukannya tidak akan pernah mampu terkalahkan oleh kekuatan apapun yang ada di dunia ini. Dengan menggunakan kekuatan rohani yang hebat, beliau dan para pasukannya bisa menempuh suatu wilayah yang jauh dalam waktu yang sangat singkat. Jika sudah tiba waktunya beliau untuk segera bertindak, maka pergerakan beliau tidak akan diketahui oleh semua orang. Beliau dan para pasukannya akan memerangi segala kejoliman dan ketidakadilan di muka bumi ini secara diam-diam atau secara sembunyi. Sehingga pergerakan beliau dan para pasukannya tidak bisa diketahui oleh semua orang. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi akan bergerak dan bertindak sesuai yang telah Allah kehendaki kepada dirinya. Karena yang berhak mengatur segala kehidupan di dunia ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah kekasih utusan Allah yang bertindak sebagai tangan dan kakinya di muka bumi ini. Jadi beliau tidak bisa bertindak di luar tugas dan amanah yang telah Allah berikan kepada dirinya. Jadi, marilah kita semua selalu tetap mendekatkan diri kepada Allah dan selalu mengingat Allah di setiap waktu.
agar kita semua bisa menjadi hamba yang dikasihinya. Bersihkan diri kita secara lahir dan batin, dan lepaskanlah diri kita dari keterikatan terhadap dunia ini, agar unsur ketuhanan bisa hidup di dalam diri kita. Tundukkan hawa nafsu dan ego, serta buanglah rasa keakuan pada diri kita, agar cahaya Allah selalu menyelimuti hati dan jiwa kita.